Oke, halo semuanya. Jadi hari ini seperti biasa gua akan menceritakan tentang sebuah film yang dirilis tahun 2020 yang bercerita tentang seorang gadis muda yang sedang meminta bantuan kepada seorang pria tua. Tapi ternyata keadaan menjadi lebih mengerikan ketika si gadis itu dipaksa oleh si bapak untuk menuruti semua perintahnya yang begitu aneh. Nah, jadi ceritanya di awal film, ada catatan seorang perempuan bernama Lily yang curhat bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi bersama dengan ayahnya, dan pada akhirnya Lily pun kabur dari rumahnya. Dan ternyata Lily pergi ke sebuah hutan bersama dengan pacarnya yang bernama Neil. Nah, di sana ternyata di saat Neil sedang melakukan hasrat laki-lakinya, tiba-tiba saja dia menemukan luka memar di tubuhnya Lily, yang tentu saja membuat Neil khawatir atas hal itu. Tapi Lily tidak mau membicarakannya dan memutuskan untuk pergi menyusuri hutan. Dan setelah sesampainya di sana, Lily disuruh oleh Neil untuk mendirikan tendanya, sedangkan dirinya akan pergi mencari air di sungai yang tak jauh dari sana. Sampai akhirnya setelah Lily berhasil mendirikan tendanya itu, Lily berniat untuk menghubungi ibunya. Tapi sayangnya HP-nya ternyata dibawa oleh pacarnya itu. Apalagi ternyata Neil belum saja kembali sampai pada malam harinya, yang tentu saja membuat Lily ketakutan. Bahkan pada keesokan harinya juga, Lily masih saja belum bertemu dengan pacarnya itu, sehingga dirinya hanya bisa berjalan sendirian sambil menangis untuk mencari bala bantuan. Lalu kemudian Lily melihat ada sebuah rumah, yang tentu saja Lily segera masuk untuk meminta bantuan, dan keluarlah seorang pria tua yang menyuruh Lily untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi di sini ada yang aneh, yaitu bahwa Lily tiba-tiba saja disuruh mandi oleh si bapak tersebut. Lily yang merasa keheranan pun kemudian memutuskan untuk pergi saja dari sana. Namun tiba-tiba saja si bapak malah memaksa Lily untuk masuk ke dalam rumahnya, seperti perlakuan seorang bapak yang tidak mau anaknya pergi dari rumah. Nah, di sana Lily dibentak-bentak oleh si bapak karena Lily terus saja memaksa untuk pergi dari sana, sehingga si bapak pun memutuskan untuk mengurung Lily di dalam basement. Hal itu tentu saja membuat Lily ketakutan, apalagi setelah melihat ruangan itu yang dipenuhi oleh banyak sekali berita tentang kasus hilangnya seorang perempuan. Tapi tiba-tiba saja si bapak kembali muncul untuk berniat meminta maaf kepada Lily. Namun karena Lily ketahuan sedang mengacak-ngacak barang untuk mengambil sebuah palu, hal itu malah membuat si bapak marah dan membiarkan Lily untuk berada di basement itu sendirian. Hal itu tentu saja membuat Lily menangis ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian si bapak kembali datang untuk memberikan sepiring makanan sambil berkata lembut kepada Lily, yaitu si bapak mengajak Lily kembali ke atas untuk makan, dan setelah itu Lily harus mandi. Mendengar perkataan itu, Lily tentu saja tidak mau menurutinya, dan tiba-tiba saja si bapak kembali marah dan kemudian meminta maaf lagi kepada Lily. Siapa yang tidak heran coba melihat tingkah laku si bapak yang berubah-berubah, apalagi di saat si bapak memaksa Lily untuk latihan di treadmill. Hal itu tentu saja membuat Lily dan kita semua kebingungan tentang tujuan si bapak yang sebenarnya. Lalu pada keesokan harinya, ada sebuah berita di dalam koran yang melaporkan bahwa ada 2 orang remaja yang menghilang entah kemana. Tapi tiba-tiba saja si bapak mendengar teriakan Lily dari lantai bawah, yang tentu saja hal itu membuat si bapak pergi ke bawah sana dan menyuruh Lily untuk beristirahat karena hari ini adalah hari Minggu, dan besok baru Lily boleh berlatih kembali untuk memenangkan kejuaraan. Lily pun tentu saja tidak mengerti tentang perkataan si bapak aneh itu. Sampai pada keesokan harinya, si bapak kembali lagi menemui Lily, dan di sana Lily disuruh untuk tiduran di lantai, yang ternyata si bapak berniat melatih Lily untuk melakukan gerakan sit up. Dan dalam keheranan, Lily memanfaatkan hal itu dengan mendorong si bapak sampai terjatuh.
Tapi kali ini si bapak sama sekali tidak marah dan membiarkan Lily sendirian di sana. Lalu beberapa saat kemudian, si bapak kembali datang dan menyuruh Lily untuk latihan lagi gerakan sit up. Dan setelah itu akan membawa Lily pergi ke lantai atas untuk makan bersama. Mendengar hal itu tentu saja Lily menuruti perintah si bapak dengan tujuan untuk kabur dari sana. Dan setelah Lily berhasil melakukannya, si bapak mengajak Lily untuk makan malam yang sudah disediakan. Tapi di sini hal aneh kembali muncul setelah Lily mendengar perkataan si bapak, yaitu ayo kita berdoa terlebih dahulu, Catherine. Mendengar perkataan itu, Lily akhirnya sadar bahwa mungkin saja si bapak menganggap Lily adalah anaknya yang bernama Catherine. Lalu pada keesokan harinya, di saat si bapak memaksa kembali Lily untuk latihan kejuaraan, tiba-tiba saja datang seseorang mengetuk pintu, yang ternyata itu adalah saudara si bapak yang bernama Jeff. Di mana di sana Jeff tampak keheranan dengan sikap si bapak yang terus saja berkata bahwa Catherine sudah pulang. Hal itu tentu saja membuat Jeff menyadari bahwa sepertinya kakaknya itu telah lama tidak meminum obat pemberian dari dokter, sehingga dirinya pun menyuruh si bapak untuk pergi menemui dokter sambil berpamitan untuk pergi dari rumah itu tanpa mengetahui kalau Lily ada di sana. Semakin hari pun sikap si bapak semakin baik kepada Lily yang ia anggap sebagai anaknya selama ini. Bahkan Lily sekarang sudah tidur di kamar tidurnya Catherine dan juga memakai pakaian yang dimiliki oleh anaknya si bapak. Di saat itu juga Lily menemukan foto keluarga yang ternyata Catherine memang seorang atlet. Setelah itu Lily kembali lagi mencoba untuk kabur dari sana. Tapi sayangnya si bapak kembali memergoki Lily. Dan setelah itu Lily pun berbohong dengan berkata bahwa dirinya ingin membantu si bapak memasak di dapur. Lalu setelah itu Lily kembali lagi ke kamarnya dan menemukan buku diari milik Catherine yang ternyata selama ini Catherine mempunyai seorang ayah yang selalu memaksanya untuk menjadi seorang atlet. Dan juga di saat umur Catherine sudah 16 tahun, si bapak sama sekali tidak mengizinkan Catherine untuk berkencan dengan siapapun. Apalagi ternyata orang tua Catherine selalu bertengkar karena menurut ibunya, si bapak tidak boleh memaksakan impiannya selama ini kepada anaknya. Sementara itu di luar rumah ternyata si bapak bertemu dengan Neil yang sedang mencari pacarnya itu. Tentu saja melihat foto Lily yang ia anggap sebagai Catherine, si bapak malah marah kepada Neil dan menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya pada saat itu juga. Lalu beberapa saat kemudian di saat Lily sedang latihan bersama dengan si bapak, tiba-tiba saja Lily menyerangnya dan mencoba untuk kabur dari sana. Tapi sayangnya dikarenakan pintu basement dikunci, sehingga Lily harus kembali lagi ke bawah sana untuk meminta kunci kepada si bapak. Namun sayangnya si bapak malah berhasil menjatuhkan Lily sambil berkata teganya kamu melakukan hal itu kepada ayahmu sendiri yang sangat menyayangimu. Hal itu tentu saja membuat Lily menangis, tapi mau bagaimana lagi? Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain kembali ke kamarnya dan membaca buku diari. Dan tiba-tiba ia menemukan tentang laporan berita kecelakaan yang menewaskan ibu dari Catherine. Hal itu tentu saja membuat Lily merasa bersalah kepada si bapak. Bahkan di saat mereka berdua sedang makan malam bersama, si bapak sama sekali tidak marah kepada Lily. Yang tentu saja hal itu membuat Lily segera meminta maaf kepadanya. Lalu setelah itu si bapak pun berdoa kepada Tuhannya untuk berterima kasih karena telah mempertemukan kembali dirinya dengan anak tersayangnya. Setelah itu hari-hari pun dilalui oleh mereka berdua. Bahkan sekarang Lily melanjutkan untuk menulis diari yang dimiliki oleh Catherine. Dan juga Lily sudah mau memanggil si bapak itu dengan sebutan ayah. Tapi juga jika ada kesempatan, Lily selalu mencoba untuk kabur dari sana.
Tapi akibat kejadian itu malah membuat kakinya terkilir, sehingga pada akhirnya si bapak dengan penuh rasa sayang terus saja menemani Lily selama masa pemulihan. Lily juga yang merasa iba dengan perlakuan si bapak kepadanya, lalu membalasnya dengan terus saja berlatih untuk menjadi seorang atlet, dan juga dirinya berhasil memecahkan rekor kecepatan dan juga sit up yang dimiliki oleh Catherine sebelumnya. Oh my, you are so freaking perfect. It is freaking. Hal itu tentu saja membuat mereka berdua senang, dan hari-hari pun dilalui oleh mereka berdua dengan penuh kehangatan seperti ayah dan anak sesungguhnya. Lalu di saat hari ulang tahunnya Catherine, Lily diberi kejutan oleh si bapak dengan memberikannya sebuah kado ulang tahun, yang tentu saja hal itu membuat Lily semakin merasa nyaman berada di sana. Tapi beberapa saat kemudian, di saat si bapak telah pulang untuk membeli kue ulang tahun, tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang datang ke rumah itu. Dan ternyata nggak ada hujan, nggak ada angin. Perempuan itu adalah Catherine yang sebenarnya. Namun si bapak merasa welcome-welcome aja melihat anaknya itu, karena semua perempuan yang berada di rumahnya sudah ia anggap sebagai anaknya. Dan juga dirinya menyuruh Catherine untuk masuk ke dalam rumah. Tapi di sini Catherine merasa ada yang aneh dengan keadaan kamarnya, dan juga melihat buku diarinya yang sudah ditulis oleh orang lain. Hal itu tentu saja membuat dirinya kebingungan, sampai pada akhirnya ia bertemu dengan Lily, yang sehingga Lily menjelaskan tentang siapa dirinya kepada Catherine, dan juga sekaligus memarahinya karena dirinya dengan tega kabur dari ayahnya setelah kecelakaan yang menewaskan ibunya. Lily juga berkata bahwa selama ini dia sudah berhasil menyembuhkan kerinduan yang dimiliki oleh si bapak kepada anaknya. Dan sekarang Lily sudah tidak mau lagi meninggalkan si bapak, hanya karena Catherine sudah kembali lagi ke rumah setelah kabur selama beberapa tahun. Lalu setelah itu Lily pun memutuskan untuk menghilangkan nyawa Catherine dari dunia ini dengan tangannya sendiri. Dan ternyata selama ini Catherine hidup bersama dengan ayahnya yang selalu memukulinya dan berbuat jahat kepadanya. Sehingga hal itulah yang membuat Lily tidak mau lagi merasakan hal itu, dan semua rasa kasih sayang yang ia butuhkan berada di dalam diri si bapak. Sehingga Lily memutuskan untuk tetap menjadi Catherine selamanya. Dan setelah pembunuhan itu, si bapak pun kembali datang sambil membawa kue ulang tahun. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana filmnya menurut kalian? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ya udah, nama gua Zul. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.